Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir. A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da. Amma ba'd. Pertama, keterangan tadi Ketua Komisi 8 DPR RI Bapak Haji Andri tadi sudah konfirmasi ke kami bahwa beliau masih di Solo sehingga tidak bisa bersama-sama dengan kita di acara hari ini. Yang saya hormati Kepala BNN Provinsi Banten, Bapak Brigjen Polisi Henry Makorpesa, terima kasih atas kehadirannya Pak. Yang saya hormati Rektor Universitas Sekolah Tehan dengan jajarannya, ada Pak WR1, WR3, ya Alhamdulillah. Pak Rektornya lagi ikut DPD ya Pak. Terima kasih. Ya, kalau berarti diwakili ya Pak. Yang saya hormati tokoh ulama Banten, Bapak Abuya Kayu tadi, barangkali konfirmasi beliau lagi ada acara juga ini, jadi banyak acara sehingga tidak bisa hadir. Yang saya hormati tokoh masyarakat Banten, ini Bapak Kiai Haji Mbai Mulia Sarik. Terima kasih Pak Kiai Haji Mbai. Beliau adalah pembina pekan juga dan juga beliau adalah tokoh masyarakat yang barangkali semua Banten sudah paham, dan beliau juga sedang bergerak di Makor Anwar. Ya. Terima kasih Pak Pol, saya mewakili sebagai Provinsi Banten. Yang saya hormati Kepala Cabang BRI Cabang Serang, ada yang mewakili Pak Aditya mana? Ya baik, terima kasih. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMAN Kota Serang. Yang saya hormati pengurus Artipena Pusat DPP yang dalam hari ini Pak Suyanto selaku narasumber juga hadir dengan jajarannya. Yang saya hormati pengurus Artipena DPP Banten, ini sudah hadir banyak, alhamdulillah. Yang saya hormati pengurus Kat IB DPP Banten, ini juga ada, sudah DPD sudah hadir semua, alhamdulillah. Yang saya hormati DPD KNPI Banten, ada, terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati pengurus ISMI Banten, belum ada konfirmasi. Yang saya hormati juga pengurus IGRI Banten. Nah, IGRI Banten ada beberapa dosen dari beberapa perguruan tinggi hadir di sini. Yang saya hormati pengurus DPD KNPI Kabupaten Serang, belum hadir ya. Yang saya hormati HIPMI Banten, ya ada nanti ya. Yang saya hormati KPPI Banten, belum ada. Yang saya hormati KPPI Kabupaten Pandeglang. Yang saya hormati, ini sengaja saya sebutkan ada 32 karena undangan yang tersebar. Yang saya hormati KAHMI Banten. Yang saya ayah Ibu, terima kasih Ibu Is, dan juga beliau di Forpan juga. Yang saya hormati Forum Komunikasi Kepala Madrasah Swasta DPP Banten, alhamdulillah hadir. Yang saya hormati Forum Komunikasi Kepala Madrasah Swasta Kabupaten Serang, hadir. Yang saya hormati pengurus GAN DPP Provinsi Banten, ini ada ya, selain Boris juga Mbak Widi. Yang saya hormati HIPMI Indo Kota Serang. Yang saya hormati pengurus Ikatan Wartawan Online wilayah Banten, hadir. alhamdulillah Agung hadir teman-temannya. Yang saya hormati Ketua Ormas OVE di wilayah Banten. Yang saya hormati pengurus Forum Penggiat Anti Narkoba Forpan Banten, alhamdulillah hadir ya dari Prang ya, terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati Ketua Presidium Majelis Wilayah Forum Alumni HMI Bati, Ibu Is juga, terima kasih Bu. Yang saya hormati Komnas Perlindungan Anak Wilayah Provinsi Banten, Mas Henry, ya, duduknya depan Mas. Ya, terima kasih. Yang saya hormati Komandan Banten, ada. Yang saya hormati pengurus BEM seluruh perguruan tinggi di wilayah Provinsi Banten, ini perwakilan saja. Terima kasih. Di siang hari ini mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita masih diberikan nikmat
Islam serta nikmat sempat dan nikmat sehat pada hari ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka 9 nasional kegiatan anti pena dengan tema nilai-nilai menanamkan nilai-nilai kebangsaan sebagai strategi pencegahan penggunaan narkoba bagi generasi bangsa di era milenial ini. Dan juga salam dan salam tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya kami mengangkat tema hari ini adalah terkait dengan banyaknya kasus-kasus generasi kita, generasi milenial, generasi Z, ya, tentunya ini yang menjadikan keprihatinan kita. Maka kami dari Akpena dengan bersama-sama dengan PNN dan juga bersama-sama dengan Korpan dan aliansi lain yang bergerak di pencegahan anti narkotika ini tentunya bergerak masuk ke beberapa perguruan tinggi. Kami dari Akpena, Asosiasi Relawan Perguruan Tinggi Anti Narkotika ini bergerak nanti setelah dari Kalimantan, barangkali nanti di Tangerang, nanti di beberapa perguruan tinggi untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan anti pena ini untuk mencegah remaja-remaja kita, mahasiswa-mahasiswa kita, generasi milenial kita untuk jangan terlibat dengan narkotika dan kena narkoba. Nah, ini tentunya hal yang sangat kita sadari bahwa narkoba itu hampir semua lini kena. Semua orang jenis status apapun kena. Baik laki-laki, perempuan, tua, muda, pejabat, kiai, itu kena. Ini menjadikan prihatin kita. Maka kami Anti Pena bersama-sama dengan sadar diri dengan penuh kerelaan untuk bisa menginformasikan, mencegah generasi-generasi muda yang terutama di mahasiswa untuk bisa lebih mencegah, terutama juga di SMA bagaimana mencegah apabila ada mahasiswa atau siswa yang kena narkoba. Ini menjadikan hal yang penting bagi kita semua. Ini tugas kita semua dan tentunya membawa dampak yang sangat luar biasa, ya, terkait dengan kampus atau sekolahnya. Kalau memang tidak ada perhatian dari pimpinan, dari pihak universitas, maka universitas itu akan menjadi perhatian masyarakat. Maka masyarakat memikirkan anak-anak yang akan besar. Bahkan salah satu perguruan tinggi bisa saja tidak ada mahasiswa, tapi banyak narkobanya. Atau bahkan ada kemarin PPKS dan sebagainya. Pelecehan seksual dan juga itu bagian juga program dari pemerintah. Ini menjadikan hal yang penting, terutama pencegahan narkotika. Ini harus dicegah di masing-masing kampus, di masing-masing perguruan tinggi, bahkan di sekolah-sekolah. Terutama sekolah-sekolah yang kami undang dari SMK man swasta maupun dari man negeri. Ini menjadikan perhatian kita semua. Nah, ini tentunya karena melaksanakan kegiatan ini adalah amanat. Amanat dari Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 dan juga Permendikbudristek nomor 38 tahun 2009. Ini sudah masif semua kegiatan ini. Bahkan di Impres nomor 2 tahun 2022 ini adalah terkait dengan RAN 4GN yang memang langsung terjun kepada desa, kepada kelurahan maupun desa-desa. Ini bagian daripada program kami di Anti Pena. Untuk itu, mari sama-sama di 9 hari ini kita bisa saling memberikan informasi, saling sharing pengetahuan terkait dengan pencegahan anti narkoba. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya, terutama para narasumber yang hadir pada hari ini. Lagi saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi semua. Alhamdulillah wa aqibatu lil muttaqin.
wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati para narasumber yang alhamdulillah sudah hadir pada kesempatan ini. Yang seharusnya memang Wakil Ketua MPR RI juga bisa hadir di tengah-tengah kita, Pak Yandri. Kebetulan beliau memang masih ada acara. Kemudian yang saya hormati Kepala BNN Provinsi Banten, Pak Hendri. Terima kasih sudah datang di Universitas Solehan. Kemudian yang saya hormati Kepala RPA Provinsi Banten. Kemudian yang saya hormati dari DPP Atipena, Pak Suyanto, juga sudah hadir dalam kesempatan ini. Yang saya hormati kesepuhan kita, tokoh masyarakat Banten, Bapak Kiai Haji Mbae Mulia Safif. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati pimpinan Universitas Paletehan yang kebetulan hari ini dihadiri juga oleh Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan. Kemudian para undangan yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian adik-adik mahasiswa dan siswa SMK yang juga sudah hadir dalam kesempatan ini untuk memenuhi undangan dari DPW Atipena untuk mengikuti seminar terkait dengan pencegahan penyalahgunaan narkotika. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya masih memberikan nikmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Kita baru saja melewati masa-masa sulit yang di pandemi ini dan alhamdulillah, dan kita berdoa begitu ya, COVID itu sudah berlalu. Tetapi tadi masih ada tantangan-tantangan yang tentu kita hadapi terkait dengan kekhawatiran tadi yang sudah disampaikan oleh Ketua DPW Atipena. Kemudian sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita juga selalu diberikan syafaat kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, bahwasanya sekarang Banten juga sudah memiliki DPW Atipena tingkat provinsi Banten. Selamat kepada Pak Dr. Haji Suherna yang sudah bisa memimpin dan membantu tentunya Pak Kepala BNN yang pencegahan daripada penyalahgunaan narkoba. Dan mudah-mudahan kedepannya ini kontribusi daripada Atipena juga memang didukung oleh semua pihak, sehingga kita bersama-sama memberantas penyalahgunaan narkotika. Permohonan maaf dari Pak Rektor Universitas Paletehan, seharusnya beliau saat ini hadir dalam kesempatan ini, namun karena memang ada undangan yang begitu mendadak dari Pak PT begitu ya, dan tidak bisa diwakilkan, harus beliau karena ada sesuatu hal yang harus ditandatangani di depan PT, jadi mohon maaf beliau tidak bisa hadir. Namun paling tidak beliau memberikan pesan atau spirit khusus bahwasanya Universitas Paletehan prinsipnya mendukung terkait dengan pencegahan penyalahgunaan narkotika. Kenapa demikian? Tadi juga sudah disampaikan bahwasanya kita sangat prihatin sekali karena setiap tahun prevalensi penyalahgunaan narkotika ini selalu meningkat. Apalagi sekarang yang menjadi sasaran untuk itu adalah kaum muda tadi, generasi Z, kaum milenial. Kenapa demikian? Ada beberapa hasil penelitian menyampaikan bahwasanya hampir 92% lebih malah sekarang bahwasanya penyalahgunaan ini adalah yang pertama biasanya. Berarti kalau yang pertama yang bersangkutan belum tahu. Biasanya kalau di antara kaum muda ini kalau ada sesuatu hal yang baru ingin coba-coba.
sebuah pendekatan atau strategi dari pengedarnya, strategi khusus. Karena sekitar 80% itu diberikan secara cuma-cuma oleh temannya. Tidak bayar, gratis. Jadi pada akhirnya, kamu mau coba kan? Ini ada barang enak sekali. Mau coba nggak? Wah, bayar nggak? Wah, enggak ya, gratis. Ini sudah dilakukan hasil penelitian bahwasanya ada sekitar 80% ini pemberian dari temannya gratis. Sampai suatu ketika terjadi apa yang disebut dengan adiktif. Kita bayangkan ketika sudah terjadi adiktif, apapun akan dilakukan. Makanya mungkin inilah sinergitas dengan kepala BNN juga dan kepolisian bahwasanya ketika sudah terjadi adiktif, maka ketika muncul kebutuhan itu tidak bisa ditoleransi lagi. Harus dapat bagaimanapun caranya. Apakah dengan cara mencuri, apakah dengan cara berbuat sesuatu yang kriminal untuk mendapatkan barang tersebut. Nah, ini ada kekhawatiran memang pada akhirnya market atau pasar dari narkoba itu ingin menyerang sisi-sisi kaula muda itu demikian. Jadi diberikan dulu secara gratis sampai pada akhirnya memang berikutnya adalah ya berapapun yang diminta tentunya akan bayar. Karena kalau sudah adiktif itu ya katanya kan, saya juga belum pernah sebenarnya adiktif itu. Ketika tidak mendapatkan barang tersebut sakit semua. Makanya memang mau tidak mau harus dipenuhi begitu bagaimanapun caranya. Nah, ada juga beberapa hal yang menarik begitu ya, dari faktor-faktor kenapa pada akhirnya kaula muda itu banyak terjerumus pada akhirnya. Yang pertama adalah sekaitan dengan faktor keluarga. Pada keluarga yang broken home, kurang komunikasi di antara keluarganya. Makanya kalau anaknya masih mau curhat itu sebenarnya alhamdulillah ya. Mak curhat, bisi curhat amat. Bapak lagi sibuk, emak juga lagi sibuk katanya gitu ya. Dan pada akhirnya tidak terperhatikan. Nah, ini faktor utama di keluarga. Oleh karenanya mungkin ya dari keluarga lah sebenarnya semuanya berawal. Sehingga kalau keluarga mampu untuk membina putra putrinya, insya Allah tidak akan terjerumus ke narkotika. Kemudian yang kedua adalah sekaitan dengan pergaulan. Yang tadi sudah disampaikan bahwasanya ketika salah bergaul dan temannya ini ternyata juga pengguna narkoba, yang namanya teman tentunya juga kan akan mempengaruhi temannya. Ketika seseorang berteman dengan pengguna narkoba, kemungkinan besar juga akan terkena juga atau terseret juga. Nah, makanya ini juga penting untuk juga para orang tua juga harusnya memang mengetahui dengan siapa anak atau putra putrinya bergaul. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan permasalahan ekonomi, begitu ya. Jelas ini juga ya, terkait dengan ekonomi. Sebaiknya ingin melupakan hutang banyak misalnya, ingin melupakan, tetapi melupakannya dengan sesaat. Memang lupa mungkin ketika menggunakan narkoba, tetapi setelahnya kan hutang tetap ada. Nah, ini jalan pintas sebenarnya bagi orang-orang yang bermasalah terkait dengan ekonomi. Nah, pada akhirnya terkait dengan faktor determinan itu, Universitas Paletehan memang padanya berkomitmen dan berupaya. Yang seringkali dilakukan oleh Universitas Paletehan adalah melakukan edukasi terintegrasi. Tidak cukup hanya ngomong saja bahwasanya narkoba ini efeknya ini demikian. Tidak cukup ternyata. Harus diberikan contoh. Makanya sering juga ada konseling. Ajak juga kunjungan ke balai rehabilitasi supaya
apakah ini hoax atau bukan. Kalau begitu kan, ini pembuktian biasanya. Makanya kita melakukan pendekatan itu adalah edukasi terintegrasi. Kemudian yang kedua tentunya karena tadi faktor keluarga juga mempengaruhi, maka pada akhirnya juga harus membangun sistem keluarga yang harmonis tentunya. Salah satunya adalah membangun pola komunikasi yang efektif antara orang tua dengan putra putrinya. Biasanya komunikasi Bapak Ibu sekalian kepada putra putrinya saat apa begitu ya? Salah satunya adalah saat makan begitu ya. Jalin komunikasi dengan putra putrinya supaya memang kita mengetahui betul dan pada akhirnya apapun permasalahan putra putri kita dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah batasi pergaulan tadi dengan tentunya orang-orang yang pada akhirnya terlibat dengan narkoba. Ini tiga hal yang menjadi concern utama dari Universitas Valetea. Jangan sampai kita kehilangan generasi yang gemilang. Ada kekhawatiran ketika kaum muda disasar oleh narkoba ini, jangan-jangan suatu ketika Indonesia itu nanti akan lost generation. Jadi kehilangan masa-masa yang gemilang dari kaum mudanya, karena memang pada akhirnya kaum muda sudah disasar oleh narkoba. Nah itu yang kita khawatirkan dan kita patut cegah. Oleh karenanya mudah-mudahan pada kesempatan ini dan dalam seminar kali ini begitu ya, ada pemaparan yang jauh lebih detail lagi sehingga para peserta juga bisa mengikuti dengan baik dan pada akhirnya apabila yang hadir saat ini adalah orang tua bisa lebih mawas diri lagi, dan kalaupun juga ini sekarang yang hadir juga adalah para mahasiswa maupun siswa juga bisa mawas diri demi masa depan Anda. Seperti yang dikutip dari founding father kita, Bapak Insinyur Soekarno, berikan 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Itu saja barangkali dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati, yang terhormat Bapak Kepala BNN Provinsi Banten, Bapak Dirjen Pembimbingan Kehidupan Palu, Horas. Sini aja tadi. Sini aja. Ya, saya pula Ketua Umum Besok di Lindang ya. Anti Pena dan tentu saja Ketua DPW Anti Pena Provinsi Banten dan juga Ketua DPW Kota di Banten Warek di Universitas Rektor Universitas Valetea yang mewakili para tamu undangan yang hadir di absen oleh Pak Ketua DPW Anti Pena, saya tidak absen lagi. Para tokoh pemuda, para mahasiswa, pelajar, ibu dan bapak sekalian, dan juga yang mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang, hadirin hadirat insyaallah. Tentu saja saya sebagai warga masyarakat merasa berbahagia dengan telah adanya Anti Pena di Provinsi Banten, Pak Ketua DPP. Mudah-mudahan kita bersama-sama bisa berkolaborasi di dalam rangka memerangi bahaya laten narkoba yang tadi disampaikan oleh Pak Menhan dan juga Pak Direktur. Betapa narkoba ini sudah sangat-sangat memprihatinkan di Provinsi Banten ini. Tentu saja itu semua harus kita hadapi bersama-sama, berkolaborasi antara sesama semua elemen masyarakat. Bapak Ibu sekalian,
kita bangsa Indonesia ini patut bersyukur karena bangsa kita yang pernah dijajah hampir 400 tahun, terdiri dari 200 kerajaan lebih, terpisah-pisah di 17.000 pulau, 700 bahasa daerah, ribuan suku, berbeda agama, berbeda adat dan berbeda budaya. Kemudian kita bisa bersatu menjadi bangsa Indonesia. Bagi kita umat Islam, tentu saja ini harus kita yakini sebagai takdir yang menciptakan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang bineka. Mari kita perhatikan firman Allah di dalam Al-Quran di surat Al-Anfal ayat 63. Jika manusia menginfakkan seluruh yang ada di muka bumi untuk menyatukan hati bangsa, untuk menyatukan hati sesama manusia, tidak bisa, kata Allah. Allah yang menyatukan hati manusia itu. Oleh karena itu, bangsa kita yang bineka ini bisa bersatu karena Allah yang menyatukan hati bangsa Indonesia. Untuk itu mari kita semua patut bersyukur untuk menjaga, merawat bangsa ini sebagai rasa atas nikmat takdir yang Allah berikan kepada kita. Semua larangannya, melaksanakan semua perintahnya, dan semua meninggalkan larangan, semua meninggalkan melaksanakan kewajiban, itu bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak perlu apa-apa dari makhluknya. Semua kebaikan kita untuk diri kita, semua keburukan kita juga kembali kepada kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Kebaikanmu untukmu, kata Allah, keburukanmu juga kembali kepada dirimu. Bahkan syukur pun Allah tidak perlu syukur kita. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang ingkar, sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita syukuri nikmat keberagaman, nikmat kebinekaan bangsa ini dengan cara menjauhi apa yang dilarang. Karena apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dasarnya adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Untuk itulah kita harapkan dengan lahirnya Artipena di Provinsi Banten ini, kita bersama-sama dengan Kepala BNN Provinsi Banten, dengan BNN Provinsi Banten, untuk bersama-sama memerangi narkoba yang kita khawatirkan. Justru misalnya di tahun 2045 bukan generasi emas yang kita dapatkan, justru generasi yang mengkhawatirkan. Jadi bukan bonus demografi yang kita dapat, justru berarti kalau kita tidak bersama-sama menghadapi memerangi narkoba ini akan mendapatkan bonus masalah di dalam kehidupan kita. Tadi saya dapat informasi dari Pak Kepala BNN Provinsi bahwa di Banten ini yang tercatat itu 48.000 orang yang terpapar narkoba ini. 48.000 yang tercatat. Bagaimana yang tidak tercatat? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ya jangan sampai ini seperti puncak gunung es yang tidak kelihatan semakin besar. Betapa nanti suatu ketika sekian tahun yang akan datang di Banten ini akan keluyuran orang-orang yang gila. Karena narkoba itu hanya dua, mati atau gila. Naudzubillah min dzalik. Untuk itulah saya selaku warga masyarakat Banten tentu saja menyambut baik kehadiran Artipena di Provinsi Banten ini untuk kita bersama-sama berjuang melawan, memerangi narkoba yang betul-betul sangat membahayakan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan juga beragama. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah, dan tentunya ini sama-sama akan dilakukan pengawasan baik dari BNN Provinsi Banten dan juga dari Artipena DPW Provinsi Banten.
Permisi Ibu. Mohon izin 1 2. Bapak bisa merapat dulu. Agak mundur ya yang lain. Mohon izin. Lagi mohon izin 1 2. Narkoba ya. Mohon izin 1 2. Sampai nggak ketemu sama mama. Mohon izin 1 2. Lagi mohon izin 1 2. Doa bersama untuk mengawali kegiatan yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dicatat sebagai kegiatan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Mohon izin doa akan saya bacakan dengan Islam untuk yang Islam dipersilakan untuk menyesuaikan. Ala hadhihi niyyah wa qulus shalihat bibarakati ummul Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabarakallahu wa ta'ala an kulli sahabati sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lakal hamdu ya ma'bud hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan dzakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha ya Allah innaka 'ala darajat wa tuballighna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shighara wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustadina wa li walidayna wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bifadlika al-karam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ya. Oke. Tema kita pada sore hari ini ya, menanamkan nilai-nilai kebangsaan sebagai strategi pencegahan penggunaan narkoba bagi generasi bangsa di era milenial. Mau pengantar sedikit gitu ya. Kalau belakangan ini ternyata banyak anak-anak generasi milenial yang datang ke ruang konseling saya itu mengatakan bahwa saya kayaknya lagi agak depresi nih, saya agak stres nih. Kalau skip ke pakai narkoba kira-kira membantu nggak ya? Gitu. Karena katanya bisa mengalihkan masalah yang hari ini sedang dihadapi, bisa hilang, bisa memulai, gitu katanya. Saya khawatir ya, kok ternyata life hack-nya in bad way, nggak pada jalan yang benar seperti itu. Agak miris gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan banyak mengupas tentang hal tersebut ya. Bagaimana sih strateginya untuk teman-teman milenial nih, yang mana teman-teman milenial ini mungkin nanti
5 atau 10 tahun ke depan itu akan menjadi penerus kita, gitu ya, penerus bangsa seperti itu. Saya nggak akan sendiri, saya akan ditemani oleh narasumber yang pastinya sudah berpengalaman. Jadi saya juga akan belajar di sini. Saya langsung panggilkan yang pertama adalah Kepala BUMN Provinsi Banten, Bapak Brigjen Polisi Hendri Marpaung SH. Kami persilakan, Bapak. Baik, selamat datang, Pak Hendri. Silakan, Bapak, posisi. Lalu yang kedua, saya akan mengundang Bapak Dr. Suyanto dari Archipena. Kami silakan maju ke panggung, Bapak. Beri tepuk tangan terlebih dahulu. Selamat datang, Bapak. Silakan menempati tempat yang telah disediakan. Mana saja Pak senyamannya, Pak. Baik. Nah, pembicara kita yang ketiga yaitu Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Banten kepada Bapak Hendri Gunawan. Silakan untuk naik ke atas panggung. Beri aplaus yang meriah untuk Bapak Hendri Gunawan. Selamat datang, Bapak Hendri. Silakan menempati tempat yang sudah disediakan. Oke, saya izin untuk duduk ya, Bapak-bapak. Sini. Oke, tadi saya sudah gitu ya Pak ya, bahwa benar-benar banyak remaja, gitu ya, dari anak remaja yang datang konseling, benar-benar ngomong seperti itu, dan saya agak speechless gitu Pak. Wah, kenapa harus narkoba gitu pelariannya? Apakah narkoba itu menjadi pikiran otomatis ketika ada masalah, aku mau skip aja dari masalah, pakai narkoba aja. Jadi mereka menilai bahwa penggunaan narkoba ini jadi jalan pintas dan habis itu masalahnya selesai. Padahal belum tentu ya Pak ya, dan mungkin nambah masalah lagi gitu ya. Oke, pada kesempatan kali ini mungkin nanti dari bapak-bapak dia akan bergantian memberikan materi. Nanti kita akan lebih banyak tanya jawab aja ya Pak ya. Nanti masing-masing dari Bapak akan saya berikan waktu 10 menit untuk menyampaikan materinya. Nanti setelah semuanya menyampaikan materi, kita akan diskusi dengan audiens. Kita akan supaya lebih interaktif. Begitu. Baik, kesempatan yang pertama saya akan mengundang Bapak Brigjen Polisi Hendri Marpaung SH untuk menyampaikan materi terlebih dahulu. Persilakan Bapak. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati pimpinan Yayasan Universitas Al-Fatihah, Rektor Hadir, dan juga para dosen, Rek, dan seluruh mahasiswanya. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh adat, tokoh budaya yang hadir, tentunya sudah saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati dan saya banggakan para narasumber, tentunya bapak-bapak narasumber ini merupakan suatu narasumber yang bisa memberikan informasi dan pemahaman untuk kita para peserta, dalam rangka bagaimana strategi kita untuk melakukan pencegahan dan pengobatan di Indonesia, khususnya pertama-tama saya akan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan harus diberikan kesehatan dan kuat, bahkan kenikmatan masih bisa bersilaturahmi di tempat yang cukup
mencegah dan yang mati. Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bersama bahwa narkotika dan obat-obatan ini bukan hanya persoalan Indonesia. Narkotika dan obat-obatan adalah persoalan seluruh bangsa, seluruh penghuni muka bumi ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena narkotika ini sudah beredar ke seluruh benua dunia. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang menempati benua ini bermasalah dengan narkotika. Tidak, kita salah menggunakan. Narkotika dan obat-obatan ini adalah suatu zat obat yang berasal dari tumbuhan. Juga berasal dari kimia, yaitu sintetis dan semi-sintetis. Nah, kalau cerita narkotika dan obat-obatan, narkotika, psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya. Narkotika dan obat-obatan berasal dari tanaman dan tumbuhan ini sejak diciptakan Tuhan sudah ada di dunia. Oleh karena itu, segala sesuatu diciptakan Tuhan di atas dunia ini untuk dimanfaatkan bagi manusia, bukan disalahgunakan. Nah, kita sebagai manusia memanfaatkannya dengan baik, tetapi ada sebagian manusia yang melakukan penyalahgunaan. Ini yang dikatakan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan. Bapak Ibu sekalian, narkotika itu ada dua manfaatnya. Satu untuk kebaikan dan satu untuk kehancuran. Yang kebaikannya digunakan untuk salah satu alternatif pengobatan atau dalam kesehatan. Yang kedua adalah digunakan untuk bahan penelitian. Nah, kedua ini dilindungi oleh Undang-Undang 35 tahun 2009. Orang yang menggunakan narkotika dan obat-obatan untuk kesehatan dan penelitian itu dilindungi oleh undang-undang. Dan penggunaannya sudah pasti dilakukan oleh para ahli. Penggunaan narkotika dan obat-obatan ini bila digunakan bukan ahlinya, maka yang menggunakan itu akan dikenakan Undang-Undang 35 tahun 2009. Apa ancamannya? Undang-Undang 35 tahun 2009 akan mengancam kepada setiap orang yang memiliki, menguasai, menyimpan, membawa, membeli, menanam, memproduksi, menggunakan narkotika dan obat-obatan dengan ancaman hukumannya minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun, bahkan seumur hidup dengan hukuman mati. Ini cukup seram. Kita masih melakukan undang-undang hukuman mati terhadap orang. Inilah beratnya, inilah bahaya dampak hukumnya terhadap penyalahgunaan. Tetapi persoalan pertanyaannya, kenapa narkotika yang tidak pernah habis? Ini persoalannya. Bapak Ibu sekalian, untuk mengatur strategi mencegah dan memberantas ini tentunya tidaklah mudah. BNN dan Polri tidak cukup untuk melakukan ini. Oleh karena itu muncullah instruksi Presiden. Instruksi Presiden nomor 1 adalah P4GM, pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Setelah berjalan 4 tahun lamanya, terakhir pada tahun 2020, tidak ada perubahan, bahkan memprihatinkan. Maka Presiden mengeluarkan instruksi nomor 2. Instruksi nomor 2 itu juga diinstruksikan kepada seluruh kementerian dan lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga dan seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif melakukan rencana aksi nasional. Kenapa instruksi Presiden ini dimintakan untuk dilakukan secara masif?
secara nasional karena narkotika dan obat-obatan sudah tersebar secara masif, bahkan sampai ke desa-desa yang belum ada listrik. Narkoba masuk, bahkan ada istilah di desa-desa itu. Mencari narkoba itu jauh lebih gampang daripada mencari rokok. Kita melihat bangsa kita saat ini sedang dijajah. Kita kembali kepada Indonesia pada tahun 77 tahun yang lalu. Indonesia dijajah oleh bangsa asing, dan kita sudah diperjuangkan oleh para pahlawan kita diantarkan kita untuk bangsa. Untuk kita bebas saat ini kita kembali dijajah oleh siapa? Narkotika. Narkotika dan obat-obatan jauh lebih dahsyat dari penjajahan 77 tahun yang lalu. 77 tahun yang lalu, lawan kita kelihatan. Belanda itu badannya gede, tinggi, rambutnya hitam, matanya biru, kulitnya putih, hidungnya mancung. Kelihatan musuhnya. Kalau narkotika dan obat-obatan jaringannya itulah adalah orang-orang kita semua, sama peseknya, sama hitamnya, sama gagahnya, sama jeleknya. Kita kan bisa membedakan. Kenapa? Diputusin pacarku. Depresi kan? Datang lagi kan satu. Saya lagi stres. Kenapa? Nilai ujian gua D. Kenapa? Dosennya galak. Depresi kan? Datang lagi yang satu. Gua lagi depresi. Kenapa? Di rumah saya piring terbang sering terjadi. Mama saya sering berantem. Semua ini karena faktor-faktor yang membuat kita menjadi jenuh, menjadi mencari jalan keluar, jalan keluar yang tidak pemahaman yang salah. Oleh karena itu dibutuhkan komunikasi, informasi dan edukasi. Ketika kita tidak mengerti, kita berkomunikasi. Ketika kita tidak paham, kita mencari informasi. Ketika tidak tahu, kita belajar apa sih narkotika dan obat-obatan ini, manfaatnya. Bapak Ibu sekalian, narkotika dan obat-obatan ini hampir dikatakan tidak ada manfaat. Kalau penelitian tidak setiap hari penelitian. Pengobatan hanya alternatif terakhir, Bapak Ibu. Contoh, seseorang pasien yang sedang menderita penyakit kanker. Sudah sakitnya tidak tertahan, pengobatan apapun kan sudah ada tahan, tetapi tidak mungkin dibunuh. Betul? Hanya untuk meredam jangan pasien itu berteriak. Kesakitan, sakit yang tidak terhingga, maka suntikkanlah morfin untuk alternatif, bukan untuk pengobatan, hanya mengatasi jangan teriak dan jangan sakit. Karena ada manusia yang berpikiran, suntikkanlah morfin. Itu salah satu alternatif. Tapi untuk pengobatan tidak ada obat. Morfin bukan untuk pengobatan. Bapak Ibu sekalian, narkotika dan obat-obatan tidak sama sekali bermanfaat. Bahkan narkotika dan obat-obatan ini adalah mesin pembunuh yang paling efektif dan efisien. Bahkan menguntungkan pada pihak yang terbunuh. Ketika narkotika itu masuk, ada nilai-nilai rupiah, ada nilai-nilai ekonomi yang besar. Maka yang menikmati adalah masyarakat. Penggunanya akan tumbang satu persatu. Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi negara yang kuat, untuk menjadi bangsa yang kuat, untuk menjadi kaum milenial yang angkuh, yang unggul, perlu ada nilai-nilai kebangsaan kita. Kita lihat Bapak Ibu sekarang, anak-anak sekarang suruh nyanyi lagu Indonesia Raya pasti salah. Dia juga salah. Bingung kan? Kenapa? Hilang
mata pelajaran kita dulu yang nilai-nilai Pancasila itu ada keempat. Ada pelajaran Pancasila, hilang semua. Oleh karena itu sekarang anak murid dengan buku itu sudah sedikit teman. Kadang-kadang guru jadi guru sama lain. Betul? Nah kita dulu ketemu guru tak setengah mati, hormat setengah mati terlihat guru. Nah sekarang saya melihat anak saya yang ketemu guru yang hey miss, hello. Kita kok kaget, ini kenal sama guru ya memang begitu. Karena nilai kebangsaan itu hilang. Apa? Empat pilar daripada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, ya Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Di Pancasila itu perjuangan tak ada bangsa kita yang punya Tuhan. Semua kita punya bangsa. Tetapi ada satu hal yang perlu kita sadari. Perbedaan yang selalu dibeda-bedakan. Padahal kalau kita mau memahami perbedaan itu adalah indah. Perbedaan itu datang dari Allah, bukan ciptaan manusia. Berbeda-beda tetapi satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah ini ada lagi yang coba-coba mau mengganggu, menggeser, segala macam. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, butuh komunikasi, butuh informasi, edukasi. Maka bangsa kita nanti akan menjadi bangsa yang unggul. Kalau melihat tema ini tentunya menuju Indonesia emas. Bagaimana kita mau bisa menjadi bangsa yang menuju bangsa emas, awal emas? Sementara narkoba merajalela, pemahaman tentang kebangsaan tidak lagi menjadi fondasi bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Kita akan menjadi bangsa yang generasi emas. Kita membutuhkan sumber daya manusia, khususnya kaum milenial yang sehat, agar kuat. Sudah kuat, pasti akan tangguh. Bapak Ibu sekalian, menjadi kaum milenial, kaum yang nanti akan menjadi harapan bangsa ini di tahun emas nanti membutuhkan para generasi milenial yang siap berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Kita dihadapkan dengan situasi memang tidak bisa kita bendung, Bapak Ibu. Mau membutuhkan sesuatu cukup dengan wajah, pencet hadir barangnya. Nah, kalau kita tidak paham itu, kita akan tergilas oleh kemajuan teknologi. Maka oleh itu, generasi muda kita diharapkan generasi yang unggul. Bapak Ibu sekalian, bangsa kita harus menjadi bangsa yang bangsa kita harus menjadi bangsa yang tangguh. Untuk menjadi bangsa yang kuat dan tangguh, mari kita selamatkan anak bangsa dari narkoba, narkotika dan perbuatan. Sebab narkotika dan perbuatan bisa menghancurkan satu bangsa. Untuk menghancurkan bangsa cukup dengan menghancurkan generasi milenial dan para pemilih. Maka bangsa itu akan runtuh dan hancur. Tidak mempunyai kekuatan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, jadilah pahlawan-pahlawan dan relawan-relawan yang narkotika dan perbuatan demi menyelamatkan bangsa dari penyakit. Tiga pembicara kita memaparkan materinya. Baik, untuk materi yang kedua, saya persilakan kepada Bapak Dr. Suyanto dari APPENA untuk menyampaikan materinya. Persilakan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Profesionali, saudari wa yasiri amri. Wahidatan yang saja kalau dari seorang pokok lagi. Saya hormati Pak Kepala BNN. Terima kasih Pak, saya dapat ilmu, guru. Mari kita
dari Lampung, ternyata bupatinya masa saya ternyata seperti juga ya. Oke, dan juga saya juga di sini ada tim pembina, pengurus, pengawas yayasan Universitas Pelatihan Serang ya, yang Batu, dan juga badan pengelola rektor mungkin juga hadir, ada Pak Rektor. Terima kasih Pak Rektor saya bisa hadir, juga Pak Ketua DPW yang tidak Provinsi Banten yang belum lama kami lantik tanggal 21 Oktober. Ini saya sambil berdiri karena kalau duduk pegang gitu ya. Ya, mohon izin Pak. Ya, jadi materi saya bisa di slide-kan boleh. Jadi Bapak Ibu pemimpin dan juga tokoh masyarakat dan tokoh agama, Bapak Ibu dosen dan juga adik-adik siswa ya. Kita ada siswa SMA, SMK, alias ya, UMC ya. Jadi yang saya sebutkan semua juga akan disebutkan oleh Pak Yusuf dan Pak Ketua ya. Oleh karena itu saya hadir di sini dalam rangka silaturahim kepala, silaturahim dan juga saya punya kawan, punya sahabat, punya kerabat ya, saya kenal dan kalau saya ada kekurangan mohon dimaafkan karena saya juga manusia biasa. Alhamdulillah dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala saya masih panjang umur, masih diberikan keberkahan dan insyaallah mudah-mudahan nanti kalau Allah panggil Tuhan panggil dalam keadaan sempurna. Ya gitu dia, artinya husnul khotimah itu orang yang hidup kayak gitu ya. Kalau sudah meninggal jangan semoga almarhum atau almarhum husnul khotimah, itu keliru kan ya. Tepat tapi tidak tepat tempatnya. Nah oleh karena itu saya hadir di sini sebagai ketua organisasi DPP ATPA. Mungkin ada istilah UMC tak kenal maka tak sayang. Ya, kalau saya beda lagi, bukan tak kenal maka tak sayang karena jadi baper nanti ya. Jadi tak kenal maka tak tahu, begitu ya. Jadi tak tahu. Tadi Bapak Ibu sudah menerima emas ATPA. Kira-kira tadi liriknya bagus ya kira-kira Bapak Ibu ya. Terus nanti saya kirim nanti ya. Nanti bisa bikin paduan suara di Universitas Pelatihan ini Pak Rektor, Pak Tony nanti bisa bikin paduan suara ya. Habis sudah itu saya kontrol dari Sabang sampai Merauke di 34 provinsi dan saya sudah melantik 20 provinsi yang ada di Indonesia, masih ada sisanya. Dan di Indonesia saat ini ada tambah 3 provinsi baru. Itu kalau ada tambah maaf ya, ada 3 provinsi baru, Undang-Undang 14 2022 Provinsi Papua Selatan di Merauke, Undang-Undang 15 tahun 2022 Papua Tengah, dan Undang-Undang 16 tahun 2022 ada Provinsi Papua Pegunungan. Ya, jadi di Indonesia saat ini sudah ada 37 provinsi. Mungkin nanti akan tambah lagi barangkali kalau tambahan mohon maaf kalau saya belum membaca ya. Karena saya kira ada pengembangan mungkin di wilayah Papua Barat itu belum tahu juga ya. Nah oleh karena itu seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kepala tadi, betul Pak Kepala memang tugas kita ya. Indonesia berlangsung 100 tahun Indonesia merdeka yang akan kita siapkan generasi muda kurang lebih 28 tahun lagi ya, 28 tahun. Kalau adik-adik kita saat ini usia mungkin 15-an gitu ya, tambah 28 tahun usianya sudah berapa itu? Jadi nanti sudah jadi pemimpin menggantikan kita Bapak Tony ya, mungkin ada direktur atau bahkan juga jadi kepala BNN barangkali. Begitu ya, karena mungkin Pak Kepala juga akan pensiun, saya juga akan pensiun gitu kan. Nah, dosen-dosen bahkan gubernur, wali kota, bupati juga akan pensiun. Kita siapkanlah sejak sekarang adik-adik itu menjadi generasi emas. Ya, generasi emas tahun 2045. Bahkan dari PricewaterhouseCoopers tahun 2050 Indonesia diprediksikan akan di peringkat 4 dunia. Bayangkan 4 dunia. Tadi sampaikan oleh Pak Kiai tadi bahwa bonus demografi jangan menjadi disaster. Disaster itu musibah demografi. Kita penduduk yang sangat besar, 640 juta penduduk ASEAN. Tidak ada yang SMA pasti tahu ya. ASEAN ada 10 negara, 640 juta. Itu hampir 40% ada di Indonesia. Jadi kalau Indonesia dibandingkan dengan tetangga kita Malaysia, apalagi Singapura itu jauh banget jumlah penduduknya gitu ya. Tapi bagaimana kualitas pendidikannya?
SDM yang terdidik, SDM yang punya budi SDM yang tahu wawasan kebangsaan. Kalau dari Bapak istilahnya berbeda Bapak hati-hati, ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Bahkan beliau dari menyampaikan tentang ketakilan. Nah, oleh karena itu arti pena lahir. Jadi buat adik-adik ini kan karena tak tahu bapak saya ini ya. Kalau tak saya itu jadi dokter gitu ya. Arti pena lahir pada tahun 2016. Di mana? Di Universitas Galukuliyo WHO di Kendari di Sulawesi. Mana kira-kira dari SMA? Sulawesi Tenggara. Tanggal 14, 14, 15, 16, 17 bulan Juni kami lahir di Universitas Galukuliyo, Bapak Ibu. Alhamdulillah saya dapat amanah menjadi ketua organisasi untuk DPP Artipena. Nah, mungkin selayaknya tentang Artipena, Bapak Ibu, ketua umum pertama terpilih waktu di Galukuliyo 2 tahun masa jabatannya Profesor Surya Hapsoro dari waktu itu Rektor Universitas Budi. Mungkin ada alumni Budi barangkali ya. Saat ini beliau sudah kembali ke Universitas Gajah Mada karena beliau guru besar di Universitas Gajah Mada di Fakultas Teknik. Nah, Munas kedua ada di Universitas Lampung Mangkurat di Kalimantan Selatan. Masih beliau ketuanya 2 periode. Periode yang ketiga 16 Maret tepatnya Pak Kepala. Kami Munas yang ketiga di 16 Maret 2022 kemarin di Universitas Isaunggul Jakarta. Terpilihnya adalah Rektor Universitas Lampung Mangkurat di Kalimantan Selatan. Nah, saya dalam waktu dekat kemarin baru 21 melantik Pak Haji Suherno. Terima kasih Pak, ini langsung gercep akan gercep ya, gerak cepat untuk mempromosikan Artipena di Provinsi Banten dari 8 kabupaten kota se-Provinsi Banten. Berkunjung bisa hadir di Universitas Maulana hari ini. Nah, selanjutnya Artipena ini seperti apa? Tujuannya adalah kita sosialisasi Pak Kepala tentang P4GN yang diamanahkan dari Undang-Undang 35 tahun 2009. Di dalamnya ada P4GN. Apa P4GN itu? Nah, tadi Pak Kepala sudah menjelaskan tadi. Apakah narkoba itu boleh nggak kira-kira? Adik-adik yang SMA terutama, narkoba boleh nggak? Nggak boleh? Ah serius? Tadi saya bilang Pak Kepala boleh 2 tadi. Coba itu saya yang terutama anak SMA itu. 2 tadi 1 itu apa? Ada tahu? Saya punya hadiah, saya bayar coklat. Coba angkat tangan. 1 itu apa tadi? Untuk pengobatan. Benar nggak ya? Di dunia kedokteran, saya juga minum obat batuk. Obat batuk itu kira-kira Pak ada unsur narkobanya nggak? Ada. Tapi minum obat batuk itu nggak boleh sebotol, minum sekaligus. Nanti saya pingsan. Itulah yang namanya penyalahgunaan narkoba. Nah, berarti yang kedua itu apa yang kedua ya? Angkat tangan sama siapa? Untuk oke, dan saya seperti sini kita kasih coklat. Saya punya coklat saya Pak. Boleh saya ada coklat saya Pak. yang menjawab? Kita kasih coklat ya. Ada hadiahnya. Ada coklatnya. Silakan. Silakan Mbak di depan. Lumayan nih, ada coklatnya, ada coklatnya. Kalau mau buat saya ya Pak. Ya ini saya beli Pak tadi pas beli tol beli coklat sekalian ya. Oke, makasih untuk penelitian tadi ya. Kita selesai, tepuk tangan ya. Coklat saya pakai coklat lagi, bukan aja nanti saya kasih pertanyaan ada coklat ya. Ada lagi mau coklat berarti ya. Oke, lanjutin dulu. Jadi begitu kita memperkenalkan itu. Kenapa? Tadi Pak Kepala sudah bilang bagaimana apa sebenarnya narkoba bisa digunakan. Kalau saya karena menyusun Indonesia masa depan dan memimpin masa depan adalah anak muda. Tahun 2045, tahun 2050 anak-anak muda sekarang generasi milenial. Bukan adik-adik milenial itu biasanya sakitnya 3 Pak Kepala. Yang pertama Pak suka mager. Ini kok mager itu ya? Nah, bener nggak? Mager. Yang kedua Pak suka baper. Baper itu apa? Ya, baperan. Yang ketiga suka apa? Galau. Banyak anak milenial kan. Kalau udah galau Pak
tadi sampaikan, kalau itu harus kita bisa bedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal. Itu namanya rasional. Tatkala kenapa kita tidak bisa berukur? Karena punya nafsu, Pak. Coba kalau nafsu kita itu bahaya nggak? Bahaya. Nafsu perlu nggak? Perlu, tapi harus dikendalikan. Kan gitu. Nah, oleh karena itu, ATPK lahir dari keprihatinan di marsa tadi atas keprihatinan. Gitu ya. Nah, untuk dikatakan laporan kita mohon izin Pak. Bagaimana untuk menciptakan itu? Adik-adik yang mahasiswa, mahasiswi, siswa SMA, SMK, aliyah. Satu kata dari saya, prestasi. Siapa sih orang tua? Siapa sih anak mahasiswa? Siapa sih anak SMA? Siapa sih calon istri atau calon suami yang gak kata prestasi? Pasti semua pejabat saja pengen prestasi, Pak Presiden juga pengen prestasi. Kita sebagai dosen juga pengen prestasi. Prestasi itu mungkin bisa next slide atau pakai ini biasanya bisa ya. Yang saya hormati Jabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki atau yang mewakili. Yang saya hormati Deputi Pencegahan BNN Republik Indonesia Irjen Polisi Ibran Sofyan Syarif. Kawannya Pak. Yang saya hormati Bapak Waktu tanggal 15 Juli tahun ini juga kebetulan kami melantik Artikena Provinsi Aceh di Universitas Syekh Kuala. Ketuanya Profesor Dr. Insinyur Marwan. Beliau adalah Rektor Universitas Syekh Kuala Aceh, menjadi Ketua DPW Artikena periode kedua. Sebelumnya adalah Rektor Universitas Syekh Kuala di Aceh, Profesor Samsul Rizal. Baru lantik. Beliau masih sambutan Kepala BNN. Nah ini adik-adik untuk mendukung ini. Coba ini kalau ada bisa lihat ini pesan ulama. Mungkin ada yang sangat paham bagaimana pesan ulama ini hiduplah. Ada di situ ya, hiduplah sebagaimana mau. Tetapi ingat bahwa kau akan mati. Ingkulun nasibin dari batul maut. Saya Pak Kepala bimbing mahasiswa, udah saya tanda tangan si tesis disertasinya. Itu saya tanda tangan di sore jam 4, jam 1 pagi saya dapat kabar Mas saya sebentarnya meninggal. Subhanallah. Ada yang mau diwisuda hari itu, Sabtu malam minggunya meninggal. Artinya Pak, ini penting harus ini. Kalau kita ingat ini nggak bakal menyalahkan anak bawah itu. Ingkulun nasirin tak betul mau bahwa makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kapan datangnya nanti? Ada nggak kira-kira di ruangan ini termasuk saya yang tahu jadwalnya mati? Ada nggak kira-kira? Kalau dikasih jadwal, mau nggak? Kenapa mati itu rahasia? Kalau dikasih jadwal semangat nggak kira-kira? Enggak semangat. Bulan depan makan sana ke Cirebon makan enak. Bulan depan mau mati. Nggak semangat. Enggak. Mau diwisuda juga nggak semangat enggak. Mau dinikahkan nggak semangat enggak. Karena tahu jadwalnya mati. Ya ini contoh mungkin ya. Selanjutnya apa? Cintailah siapa yang tahu sukai, namun ingat kau akan berpisah dengannya. Ya kalau anak kita sudah jatuh cinta, hidup saya hidup semati itu enggak? Ya enggak juga mungkin di semati itu maknanya beda. Kalau istri meninggal suami kayak kubur juga gitu kan? Mengatakan kan ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ahli kubur ngantri kuburan. Wa maluhu harta bendanya ngantri kuburan. Wa amaluhu amalannya ngantri kuburan. Di antara tiga yang dua pulang. Ahli kubur pulang, harta bendanya pulang. Yang ini cuma amalnya. Makanya saya mempromosikan ini Pak Kepala juga itu misalnya amal. Karena apa? Khairas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Saya nggak ada siapa, nggak lihat agama, pokoknya saya berbuat baik aja. Kalau masalah agama, saya laku mendukung, banyak yang menyambung. Tapi kalau urusan bangsa dan negara, kita sama-sama membangun bangsa ini, gitu ya. Nah, kau akan berpisah dengannya. Berdoa seperti apa yang kau kendaki, namun ingat kau pasti akan menerima balasannya. Nah, ini khairan
Kalau nggak percaya Pak, Bapak Ibu adik-adik nanti di akhirat akan mendapat balasan. Besar maupun kecil, perbuatan baik akan mendapat balasan. Begitu juga perbuatan jahat. Mungkin saat ini adik mohon izin Bapak Ibu kalau nggak mungkin bersyarat hukuman di dunia di akhirat pasti nggak akan terlepas dari situ. Karena ada dua malaikat yang selalu mencatat amal kebaikan. Makanya Rasulullah sampaikan orang yang cerdas bukan siapa-siapa kecuali orang yang mati. Itulah orang yang cerdas. Kalau namanya yang mati, Pak, kira-kira mau berbuat sesuatu mikir nggak? Mikir, karena yang mati. Bukan kita mati, tapi ingat mati. Orang yang paling cerdas adalah orang yang mempersiapkan kematian. Jadi kita kenapa berbuat baik? Kenapa kita membantu orang lain? Jawabannya cuma satu. Kenapa jadi istri yang baik? Kenapa jadi suami yang baik? Jawabannya cuma satu. Mempersiapkan kematian. Ibu-ibu nanti pulang ke rumah mungkin dibilangin suaminya, "Kamu sekarang jadi orang baik." Jawabannya begini Bu, mempersiapkan kematian. Kalau kita jawab itu, orang di sebelah sana ngomong apa itu? Mama horor, bener? Nah, karena sebabnya belum termasuk orang cerdas, apalagi orang yang paling cerdas. Ya, naik Pak, naik baik. Ini Indonesia boleh kita aja boleh nih 2050 Indonesia seperti apa? Boleh sedikit video ini bapaknya. Kasih suaranya boleh? And each prediction shows a dramatic shift in the global balance of power. Right now, the United States of America is the largest economy in the world, by far. But all of that is going to change drastically in the years to come. Here are the 10 largest economies in the world in the year 2050, according to PricewaterhouseCoopers. Number 10, Russia. With a GDP of 5.1 trillion US dollars. Number 9, the United Kingdom. The steady population growth and its ability to stay away from the trouble that is bothering continental Europe. Number 8, Mexico. Because today, Mexico is only the 15th largest economy in the world. Number 7, Germany. And thanks to its strong industrial and technological lead and its strong focus on exporting products all over the world. Number 6, Brazil. With a GDP of 6.5 trillion US dollars. Number 5, Japan. With 6.8 trillion US dollars, Japan occupies spot number 5 in this top 10. And Japan has been the second largest economy in the world for decades. And it took China until 2010 to surpass the Japanese economy. Number 4, Indonesia, with 7.3 trillion US dollars. Indonesia is one of the surprise entries in the top 10 of largest economies in the world in 2050. Right now, Indonesia has a 16th spot. The Indonesian economy is going to make a huge leap forward in the next few decades. And thanks to its growing productivity, its large reserve of natural resources, and its huge population, Indonesia is likely to be one of the strongest economies in the world well into the 22nd century. Number 3, India, with 28 trillion US dollars, the number 2 economy in the world in the year 2050, is the United States of America. Number 1, China. In 2050, China will be the largest economy of the planet. PricewaterhouseCoopers predicts the tahun 2050. Ini hasil riset dari PricewaterhouseCoopers. Kalau nggak percaya, waktu itu buka di Google. Di riset tahun 2018 sebelum datang pandemi. Makanya Pak Kepala, karena misalkan jadi negara maju, dikirimkan dari luar sana orang yang gitu. Kirimkan ke supaya apa? Karena anak milenial mulai. Sehingga Indonesia tidak terjadi tahun 2050. Kita diberikan cepat bahwa kita bayangkan apa sih yang enggak orang Indonesia saat ini naik kendaraan yang seperti apa? Mungkin motor, mungkin mobil, mungkin elektronik di rumah, menggunakan mobil cepat.
Dan alhamdulillah mungkin adik-adik, terutama adik-adik SMA SMK kemarin baru selesai G20 di Bali Pak ya, dengan kondisi yang aman, kurang nggak ada masalah ya Pak ya. Sampai selesai kepala negara sudah kembali, itu menunjukkan Indonesia akan menghadapi besar nanti tahun 2045, bahkan nanti tahun 2050. Tahun 2050 Pak Yusril kita masih ada kayak 20 tahun lagi Pak. Golong malam, adik-adik yang bilang itu yang panjang umur, makanya jangan sampai penyalahgunaan. Itu berarti akan menikmati tahun 2050 nanti income per kapitanya berapa kita nggak tahu, mungkin di atas 50 juta per bulan. Kalau kita kan paling berapa pendapatannya? Income per kapita kita per bulan berapa? Belum nyampe 10 juta berapa? Belum ya. Tapi kalau dosen, profesor udah lebih baik. Nah, Jenderal juga udah lebih pasti kan gitu ya. Alhamdulillah kalau profesor pensiunnya Pak Yusril berapa? Prestasi termenurut. Ada bisa apa-apa? 7. Prestasi. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? 8. Oh 8 ya. Nah, saya masih punya cepat. Biar ada cepat ya Bu. Ada cepat ya. Ya, masih cepat. Berarti Bu ya. Cepat ya. Ini Pak ya. Daripada dikasih narkoba, narkoba Pak ya. Oke, tepuk tangan untuk ibunya ya. Ini tidak ada sekedar prestasi Bu untuk ya. Jadi prestasi itu kan pasti bagus. Oke. Jadi prestasi itu hurufnya ada 8. P-nya productivity. R-nya responsiveness. Jadi kita harus mengerti sehari menghasilkan berapa barangnya, sehari belajar berapa jam, ibadahnya berapa jam, membantu orang tua, itu namanya produktif. Jadi saya bilang baper, kalau mager, karena nggak produktif. Boleh nggak Bapak Ibu? Iya kan? Saya malamnya seperti adik-adik kuliah. Saya pernah kuliah S1 3 kali, pernah kuliah S2-nya 2 kali. Pas lihat, ya kan? Berarti mendatangkan energi supaya badan kita dingin. Tapi kipas itu punya maknanya bahasa logik waktu pandemi Pak, tahun 2020. Kreatif. Kita yang kayaknya harus kreatif. Otak kanan, otak kiri. Biasanya otak kanan, kreatif itu. Kalau nggak akademik itu nggak cukup. Terlalu kreatif juga bahaya. Bikin bom, bahaya juga terlalu kreatif Pak ya. Bunuh orang lain kan juga nggak baik juga. Tapi kreatif kan positif. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Tuhan semesta alam dapat merubah nasib kaum bangsa dan negara kecuali kita bisa merubah nasibnya sendiri. Bapak Ibu ya. Terus inovatif, produktif, adaptif dan sinergi. Boleh tutup dari saya kasih video Bapak Ibu. Hanya ada videonya silakan kasih suaranya boleh. Nanti sebagai penutup ya. Saya pada hari ini itu bisa berpikir dengan bisa berbuat sesuatu yang beda dari lain. Kreatif itu jika membuat hal yang berbeda bersama. Iya sih kreatif itu pertama. Habis itu produknya yang dibuat itu bagus-bagus juga. Dia bisa nunjukin jati dirinya dalam membuat naskah pekerjaan. Hal yang biasa dijadiin sesuatu yang unik dan menarik. Iya, membuat sesuatu dari nggak ada. Dia bekerja untuk memerangi kemiskinan. Karena kemiskinan akan membawa kemakmuran. Kenapa orang korupsi? Miskin itu miskin agama. Kenapa orang mencuri? Karena miskin ekonomi. Tidak jadi pencuri. Benar nggak? Kenapa orang bunuh orang lain? Miskin pengetahuan. Ada orang lain dibunuh, diperkosa orang lain. Miskin pengetahuannya. Yang terakhir, kalau enggak ayo sekolah, ayo bekerja, jangan lupa ayo ibadah untuk keselamatan dunia dan akhirat. Nah, ini prinsip hidup saya. Saya pikirkan udah 22 tahun yang lalu nih Bapak Ibu ya. Terima kasih, mohon maaf. Nanti kalau terlalu panjang-panjang nanti malah enggak. Setuju tidak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang untuk Bapak kita simpan sampai akhir, nanti di akhir kita akan ada sesi tanya jawab. Tadi kreatif ya Pak, kita harus menjadi orang yang kreatif, betul Pak. Apalagi di industri saat ini gitu ya Pak ya, untuk kedepannya kita butuh orang-orang yang kreatif. Teman-teman milenial di sini diharapkan punya tingkat kreativitas yang tinggi, karena akan menjadi salah satu skill yang dibutuhkan nanti ke depannya gitu. Baik, pemateri ketiga kita akan ke Ketua Komnas Perlindungan Anak Banten, kepada Bapak Henry Gunawan kami persilakan
Yang saya hormati narasumber hari ini yang luar biasa, saya dapat banyak sekali ilmu dari Kepala BNN dan Pak Sugianto, luar biasa. Yang saya hormati juga Ketua Antikana Banten, Pak Haji Sarina. Kemudian ini saya sudah 2 kali tadi di awal waktu ada MOU dengan Pak PH juga. Luar biasanya ini terima kasih Pak Wakil Rektor, ini luar biasa. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu kembali. Rekan-rekan dari IBRI Provinsi Banten, alhamdulillah rekan-rekan dosen hadir kali ini. Dan tentu saja yang saya banggakan rekan-rekan dari Komnas Anak Kabupaten Kota yang alhamdulillah hari ini hadir juga. Terima kasih. Dan tentu saja yang saya cintai adik-adik siswi yang alhamdulillah hari ini semangatnya sampai sore hari ini tetap duduk dan terus mendengarkan informasi-informasi kan. Insya Allah menambah pengetahuan kita. Puji syukur kepada Allah Rabbi, alhamdulillahirobbilalamin. Ini luar biasa hari ini. Saya ini sedikit berbagi terkait dengan bagaimana kondisi anak-anak di Provinsi Banten hari ini. Kami dari Komnas Anak Provinsi Banten banyak sekali diskusi, kemudian banyak sekali mendorong program-program percepatan agar ada upaya preventif, tidak bentuknya reaktif. Dalam beberapa kasus, hari ini saya baru dapat informasi dari teman-teman dari Komnas Anak Kabupaten Serang, ada korban 15 anak pencabulan sesama jenis yang dilakukan oleh seorang tukang cukur. Rekan-rekan media baru menghubungi, dan luar biasa informasi ini begitu masif, dan alhamdulillah sebagian besar orang tua sudah mulai paham bahwa kejahatan seksual itu wajib diperangi. Next. Selanjutnya kita masuk ke silakan selanjutnya. Ya, yang perlu kita samakan persepsinya bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan kalau undang-undang terkait tadi tentang narkoba itu ada di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Perlindungan Anak 35 Tahun 2014, yang kemudian direvisi kembali di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang isinya tentang penjelasan bagaimana pelaku diberikan hukuman yang sifatnya mengubah itu ada satu. Terima kasih. Nah, di bawah 18 tahun, fenomena ini Bapak Ibu, adik-adik yang perlu kita diskusikan. Ada fenomena-fenomena yang ternyata kekerasan, kejahatan seksual, termasuk nanti narkoba, itu tidak dilakukan oleh 1 orang, 2 orang saja. Kejahatan hari ini dilakukan lebih dari 1 orang. Itu yang disebut sebagai gangster. Di Anyer tahun 2022 ada kejadian gadis dicekoki miras dan digilir oleh 5 orang remaja. Pemuda di Serang perkosa remaja perempuan. Kasusnya hari ini ramai-ramai. Ya, betul. Pemicunya mungkin dari situ, Pak. Betul. Salah satu pemicunya ada miras dan ada narkoba. Next. Nah, ini yang sempat ramai. Kemudian hadir banyak sekali bagaimana lembaga pendidikan hari ini perlu berbenah diri bahwa ternyata kekerasan seksual, kekerasan fisik itu tidak hanya terjadi di
lingkungan-lingkungan yang itu sifatnya teman sebaya di rumah, tapi kemudian di lembaga pendidikan, pesantren salah satunya. Next. Nah, ini yang lagi ramai Bapak Ibu. Kekerasan yang bentuknya berkelompok. Komnas Anak mencatat ada 27 kasus dari bulan Mei sampai bulan November, ada 285 anak yang terlibat tawuran. 4 anak meninggal dunia, 13 anak luka berat dan luka ringan. Akibat apa? Anak-anak ikut gabung, anak-anak ikut-ikutan ke beberapa hal yang sifatnya negatif. Baru beberapa minggu yang lalu kami bersama rekan-rekan dari KTB di Petir, luar biasa, terima kasih teman-teman KTB juga yang sudah mengadakan kegiatan, termasuk dari teman-teman persoalan kerja kepala sekolah Kabupaten Serang. Luar biasanya ada satu kejadian di Petir yang ternyata kejadiannya anak-anak itu ikut-ikutan, tidak terlibat gengsi, tapi kemudian setelah mendapatkan informasi bahwa ramai kejadian-kejadian serupa, bahkan ada yang kemudian karena ingin masuk dalam komunitas tertentu, syaratnya melukai orang lain. Itu divideokan. Next. Ini data yang kami kumpulkan. Lalu apa yang harus kita, ketika ada informasi-informasi seperti ini, apakah kita harus diam saja melihat informasi begitu masifnya datang ke handphone kita? Ada tsunami informasi yang hari ini hadir di handphone kita tidak bisa memfilternya, tidak bisa membahasnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Next. Maka kami dari Komnas Anak berupaya, salah satunya menggandeng 16 lembaga untuk bisa bersama-sama bergabung mendorong ada kegiatan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum. Yang di sana akan ada pembinaan pada anak-anak yang terindikasi terlibat kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan juga terlibat terindikasi terlibat tawuran. Ini salah satu bentuk upaya kita untuk tidak kemudian reaktif. Kalau ini kemudian seperti tadi disampaikan bahwa ternyata 2045 itu adalah tahun di mana Indonesia mendapatkan bonus demografi, jangan sampai kemudian anak-anak yang hari ini menjadi korban 20 tahun kemudian mereka menjadi pemimpin. Maka bayangkan bagaimana mereka mengambil kebijakan-kebijakan untuk sama seperti pisau. Media sosial hari ini seperti halnya negatif dan positif. Bisa kita bawa ke hal yang positif. Untuk apa? Marketplace hari ini, digital transformasi terus berkembang. Saya ketemu dengan teman-teman pengusaha hari ini yang menjual barang-barangnya mudah sekali, dapat cuan lewat Instagram. Tapi ternyata ada yang menyalahgunakan. Salah satunya siswa di salah satu sekolah di Cirebon itu menjual narkoba melalui Instagram. Kenapa kemudian dia ditangkap? Karena sudah 2 kali residivis. Si anak sudah melakukan itu 2 kali. Ini terjadi. Jangan bayangkan kalau penjual narkoba itu tidak kita kenal orangnya, kita bisa pura-pura tidak kenal, tidak membeli. Di hari ini narkoba dijual di samping kita, di sebelah kita. Hanya kita dapatkan informasi narkoba sudah mulai digunakan oleh anak-anak masuk dalam makanan-makanan ringan. Nah, kita tidak ingin itu kemudian berlanjut dan mengubah masa depan kita. Next. Di data penanganan kasus di Komnas Anak ada dari 2016-2017 kasusnya landai, tapi kemudian di tahun 2021 dan 2022 lompat. Grafiknya naik. Kenapa? Ternyata masa pandemi bukan masa
sebebas-bebasnya. Kenapa? Orang tua seperti bingung apa yang harus dilakukan. 3 bulan pertama mungkin dalam rumah. 3 bulan setelah itu anak-anak lepas kendali. Dan salah satu pemicunya adalah smartphone yang kemudian beredarnya narkoba di dalamnya. Next. Nah, ini perlindungan anak yang memang kita sebagai masyarakat perlu hadir dalamnya. Next. Dalam undang-undang hari ini undang-undang sudah begitu banyak menaungi anak-anak di Indonesia. Sayangnya itu tidak dibarengi dengan kesadaran hukum di Indonesia, termasuk di Bangsa. Next. Nah, lalu pertanyaannya, apakah masyarakat bisa berperan serta? Ada. Dalam pasal 72 Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa masyarakat bisa turut serta dalam memberikan perlindungan. Next. Bentuk-bentuk kekerasan yang setiap hari kita temukan ada, termasuk saya banyak sekali ketemu dengan teman-teman adik-adik siswa yang sedang mendorong program deklarasi anti bullying. Siapa sekolahnya yang sudah mendeklarasikan itu? Ada? Ada deklarasi anti bullying. Baru hari semalam mungkin ada yang sempat melihat bagaimana ada seorang anak diletakkan helm di kepalanya, dipukul ramai-ramai, ditendang ramai-ramai sampai jatuh, dan yang lain tertawa. Bukan nolong. Apakah kesadaran itu kemudian tidak ada dalam diri kita, atau memang ada yang salah dengan cara kita mendapatkan ilmu atau cara kita belajar? Tidak sedikit kita temukan juga ada siswa yang tidak terima ketika ditegur, handphonenya diambil, gurunya diajak berantem. Saya temukan itu beberapa kasus. Lalu kalau itu kemudian terjadi, bayangkan Bapak Ibu, adik-adik hari ini adik-adik menjadi korban, di masa depan adik-adik menjadi wakil masyarakat, wakil rakyat. Tidak sedikit kita dapatkan informasi wakil rakyat ada yang kedapatan menggunakan narkoba. Gitu. Karena banyak permasalahan yang datang di ruang konseling ketika ditanya ujungnya adalah di rumah. Gitu. Ketidakhadiran orang tua secara fisik dan secara emosional itu sangat bahaya. Gitu. Baik, kita beri tepuk tangan dulu untuk ketiga narasumber kita pada sore hari ini. Baik, setelah kita mendengarkan pemaparan dari para narasumber kita pada sore hari ini, saya berikan kesempatan kali ini untuk Bapak Ibu dan adik-adik yang ada di sini untuk bertanya. 3 orang penanya terlebih dahulu, jika ada boleh dibantu panitia. Oke, mikrofonnya yang banyak di sini. Oke, baik. Yang sana dulu ya Pak ya. Silakan. Nanti selanjutnya ibu yang di depan, nanti setelah mbaknya. Lalu satu lagi kayak ibu yang pakai baju batik. Kita 3 penanya terlebih dahulu. Tapi silakan sebutkan pertanyaannya dan ditujukan untuk siapa. Boleh silakan langsung bertanya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia Fitriani dari Prodi Manajemen. Izin bertanya ya, kan ada pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jika orang tua menjadi pecandu narkoba dan ibunya mengandung, apakah anaknya bisa terpengaruh dan menjadi pecandu juga? Terima kasih. Baik, itu pertanyaannya ya Mbak. Ya, itu untuk siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Haji Aris dari Porhati, Forum Alumni Hairiwati. Kebetulan saya Ketua Serikat Korban, Forum Penggiat Anti Narkoba, dan Forum dan Generasi Anti Narkotika Nasional luar biasa. Saya ingin bertanya ke tiga narasumber. Sebetulnya kami di Penggiat ini alhamdulillah sudah berjalan. Bapak mungkin kalau Pak Kepala BNN tahu kinerja kami di Penggiat Anti Narkoba Provinsi Banten. Cuma yang kendala kami kadang-kadang ini Pak, kalau ada yang terkena itu yang harus direhab. Kadang kami susah. Kayak kemarin kami menemukan yang rehab itu dia udah kejang-kejang udah apa-apa, cuma mau dibawa kemana ke rumah sakit dia orang tak punya. Kita juga tidak mampu sebagai penggiat. Jadi mudah-mudahan sebetulnya kami menunggu Pak Yandri. Tadi tuh saya berpikir ada Pak Yandri di sini. Karena saya berpikir gini, karena di BNN itu ada hibah dari Abah Haji yang di Pagadinsang sampai sekarang belum dibangun-bangun. Udah berapa tahun Pak Kepala BNN saya tahu dengan tingginya sampai sekarang beliau nanti meninggalkan kita ya Pak Kepala ya, karena mau purna. Jadi belum PR Pak ini, tapi kita akan terus sama penggiat mau terus ini. Yang kedua dari Bapak di Pena, alhamdulillah saya rasa di kampus kalau misalnya penggiat pengurus Pena sedikit sementara kampus Banten banyak, kami siap dari penggiat anti narkoba. Yang ketiga dari Bapak yang Komnas HAM Anak, kebetulan saya juga P2 TP2 Kabupaten Serang. Jadi saya sering menemukan korban yang tadi Bapak bilang kami perkosa itu bukan Anyer, itu Kecamatan Cinangka, itu kecamatan saya Pak, yang dengan minum-minum keras mereka akhirnya memperkosa seorang anak kecil. Yang saya pertanyakan, kadang kami berbenturan, apakah Komnas HAM Anak ini sama nggak dengan LPA anak? Karena bukan apa-apa kan, ya sekalian di sini kami mengaku juga sebagai masyarakat dan sebagai relawan. Kebetulan kami relawan di mana aja karena untuk masyarakat. Jadi kadang terbentur dengan visum. Misalnya visum nih, sementara visum kadang kita kekasihan, mereka justru korban harusnya kita, negara yang hadir di situ. Harusnya negara yang hadir membayarkan visum itu. Kenapa kadang-kadang malah kita belum sempat itu, malah kadang bayar sendiri, itu yang membuat miris. Dan apakah Bapak sudah menengok Komnas provinsi itu sudahkah menengok? Kami tidak tahu kalau di kabupaten yang lain ya, kami di provinsi karena kondisi anak itu sangat miris. Dan sekarang kejadian juga barusan di Cikandeng. Jadi begitu juga Pak, mohon kami kerjasama atau apa agar kita betul-betul hanya bukan wacana. Kita hanya wacana, kita hanya dialog, tidak ada untungnya. Karena kami yang ke bawah, kami yang mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Afriana, perwakilan dari MIPMI Kota Serang. Sebenarnya reminder beberapa tahun yang lalu saya ingin bertanya kepada Bapak Henry Marpaut ya Pak. Jadi 3 tahun yang lalu di tetangga kampung saya ada yang kena narkoba. Nah, selaku masyarakat awam, kami tetangga sekitar tuh nggak berani untuk lapor. Padahal mungkin dia tuh sudah kritis dan butuh penanganan ya Pak ya. Nah, karena ya tadi keawaman kami dan mungkin sosialisasi ke pedalaman juga kurang sampai ya Pak ya. Jadi sehingga si anak itu ditutup-tutupi sama keluarganya Pak. Khawatirnya kalau lapor nanti disangka sindikat narkoba gitu ya Pak ya. Jadi yang saya ingin tanyakan, bagaimana sih caranya kalau kita menemukan hal seperti itu di lingkungan kita? Terus kemudian kami harus lapor kemana juga belum tahu gitu ya. Dan alhamdulillah ini pengetahuan sekali di Valetehan mengadakan seminar ini. Jadi saya selaku masyarakat jadi bisa nanti katakan ke beberapa
wilayah yang biasa saya kunjungi. Itu satu. Yang kedua, untuk Pak Menteri Komnas HAM, Pak. Jadi saya agak gemetar dan miris dengan pemaparan-pemaparan tadi, karena 1 tahun yang lalu anak saya pun korban bullying di salah satu pesantren, dan itu mungkin karena regularitas dan tadi mungkin deklarasi bullying itu belum sampai ke sekolah, dan mudah-mudahan ini bisa terrealisasi ya. Karena penanganan dari pihak sekolah pun saya juga tidak menuntut. Yang penting anak saya bisa disembuhkan. Seperti saya pun tidak itu kan oknum ya Pak ya, bukan pesantrennya gitu. Tapi memang penanganan dari pihak pesantren, si pembuli itu masih ada di pesantren gitu loh. Karena tidak ada regularitas tadi, regulasi hukumnya gitu kan. Sehingga saya lebih baik mencabut anak saya keluar. Mohon sekali ke depannya, karena memang khususnya di pesantren itu seperti kebiasaan yang berulang dari senioritas. Dan bullying itu ternyata tidak hanya kekurangan fisik dan kekurangan yang lain. Kelindihan pun yang terjadi di anak saya karena mungkin berpikir prestasinya lebih unggul dari orang yang bullying, dan itu terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fitriani, ke Bapak yang menerima. Oke, tadi pertanyaannya kalau lagi hamil, gitu ya, apakah anak yang ada di kandungan otomatis, gitu ya, akan menjadi seorang pecandu narkoba? Lebih seperti itu ya, katakan Bapak. Baik, terima kasih. Kita hapus dulu bagian pertanyaan. Luar biasa. Kalian pertanyaannya Pak, bagaimana dalam keadaan anak narkoba anaknya bisa narkoba juga? Yang pasti jawabnya adalah narkoba itu bukan virus. Ya. Jadi dia tidak menularkan. Itu habit, perilaku. Ya. Jadi orang narkoba itu adalah perilaku, pola hidupnya. Jadi bukan virus. Jadi dia tidak akan pernah menularkan. Kalau dia tiap kali narkoba, anaknya nggak akan menularkan. Apalagi masih berhubungan. Nah, jawab ya. Ya. Oke. Yang kedua tadi sekaligus saya jawab. Dia ini selalu aktif. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ketika ada seseorang yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan, di Undang-Undang 35 tahun 2009 pada pasal 123. Nanti searching juga. Undang-Undang 35 pasal 123. Korban penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan tidak boleh diproses lagi. Hanya satu saja undang-undang itu memerintahkan kepada korban penyalahgunaan direhabilitasi. Pertanyaannya, rehabilitasinya kemana? Yang pertama, ada rehabilitasi yang difasilitasi oleh pemerintah. Itu adalah IPWL yang disediakan oleh pemerintah, seperti klinik Pratama. BNPB punya klinik Pratama. Silakan Pak Profesor. Dan saat ini sudah ada juga namanya adalah pakai rehabilitasi klinik Pratama yang dibuat oleh pihak kejaksaan. Di Serang sudah ada banyak mereka bekerja sama dengan dinas kesehatan, puskesmas. Nah, tetapi ada satu hal yang perlu kita ketahui bahwa untuk rehabilitasi rawat inap dengan jangka waktu yang panjang itu tidak bisa di klinik pertama, karena klinik pertama hanya rehabilitasi rawat inap. Nanti kalau mau rehabilitasi inap atau yang lengkap itu harus dibawa rehabilitasi besar. Republik Indonesia yaitu di hidung, di sana lengkap. Dia rehabilitasinya itu waktunya bertahap, ada 3 bulan, 6 bulan, setahun, 2 bulan. Melihat daripada sampai sejauh mana tingkat kegantungannya. Ya, itu. Kemudian yang ketiga,
Seringkali kita merasa bahwa korban penyalahgunaan itu adalah aib. Itu bukan aib, itu bencana. Itu sakit yang harus kita obati. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kita sakiti aib yang kita tutupi. Kalau ada penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan itu kita tutupi, berarti kita memperburuk kondisinya. Dia akan lebih parah. Dan yang kedua, di Undang-Undang 35 tahun 2009, di sana juga ada kewajiban peran masyarakat, peran dan kewajiban masyarakat. Masyarakat itu berperan aktif, punya kewajiban melaporkan setiap orang yang melakukan penyalahgunaan atau sindikat narkotika yang diketahui. Apabila tidak dilaporkan, maka ada ancaman hukuman juga bagi masyarakat yang tidak melaporkan. Mengetahui tidak melaporkan, ada ancaman hukuman yang di bawah 1 tahun. Bapak Ibu sekalian, ada dua pola yang dilaporkan secara mandiri. Contohnya, satu keluarga ini ada saudaranya yang kena korban narkotika dan obat-obatan, itu dilaporkan. Itu tidak akan pernah diproses secara hukum kalau dilaporkan. Tapi kalau ditangkap polisi pasti proses secara hukum. Ya. Jadi seorang penyalahguna narkotika dan obat-obatan yang termasuk kategori korban, ada peraturan bersama Kementerian Hukum dan HAM, Kejagung, Kapolri, Kemenkes, Kemensos. Kita ada namanya keputusan bersama. Keputusan bersama terhadap penyalahgunaan dan korban. Ada kriterianya. Yang pertama, yang dianggap dia sebagai korban adalah satu, barang bukti narkotika dan obat-obatan yang ditemukan padanya tidak boleh lebih dari 1 gram. Itu yang pertama. Yang kedua, narkotika yang digunakan itu habis pada hari itu. Tidak boleh stok fair. Dan digunakan untuk diri sendiri. Tidak boleh menyediakan untuk orang. Artinya tidak boleh dijual beli. Ya, itu. Kemudian dia bukan memberikan fasilitas kepada orang lain. Nah, itu masuk korban penyalahgunaan. Dan itu wajib direhabilitasi. Jadi jangan pernah ragukan korban itu, segera laporlah ke BNN, laporlah ke jaksa, nanti rehabilitasi. Sementara kita lakukan asesmen. Asesmen ini kita lakukan tujuannya adalah untuk menilai sampai sejauh mana seorang korban tadi. Nah, tetapi yang sering terjadi di masyarakat, Bapak katakan tadi Pak di bawah 1 gram Pak, dia adalah korban Pak, harus direhabilitasi. Nah, ketika ditangkap polisi atau ditangkap BNN 0,5 gram, cuma setengah gram berarti di bawah 1 gram, kan begitu. Tetapi Pak di tes urinnya negatif, orang yang mau direhab adalah korban. Kalau korban berarti dia harus positif. Kalau dia negatif, apa yang diobati? Berarti yang 0,5 ini sudah barang tentu dia sebagai jaringan. Mungkin dia menjual-belikan. Dia tidak menggunakan, tapi dia menjual-belikan. Kalau dia memperjual-belikan, berarti dia masuk dalam jaringan. Itu hukumannya berat, minimal 4 tahun. Tapi kalau penyalahgunaan dia tidak akan tahu dan dia harus direhabilitasi. Ya, itu. Saya pikir itu yang perlu saya jawab. Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih. Berarti pengetahuan baru berikutnya. Ya, dari Ibu tadi terkait dengan kasus siapa Pak? Oke, terima kasih Ibu. Tepuk tangan dulu untuk Ibu kita. Nanti saya akan cepat kepada saya ketiga. Ya, ada pertanyaan saya cepat. Jadi gini Bu, untuk arti pena ini kan memang kita dirikan di tiap provinsi. Ya, tiap provinsi ada 30 provinsi. Bahkan kami sudah melatih Solo Raya. Solo Raya itu bukan provinsi, tapi ada 7 kabupaten kota di Solo Raya. Jakarta, Sumatera, Karanganyar, Boyolali, Klaten, Inggris, dan itu berikut
semuanya diisi sepakatan. Itu di Jawa Tengah malah di Bali tidak ada gitu ya. Itu di PT Solo Raya. Nah, untuk di kampus Bapak Ibu